podcast ini. Ya, bersama gue Bintang Dan gue Fatan. Oke nih teman-teman, Kita akan bahas apa nih, Bintang? Tentang sesuatu yang sangat relevan nih teman-teman di game kita, yaitu Gen Z. Ya, kita akan berbicara tentang cara berpikir kritis, personal branding, dan juga cara kita public speaking yang baik dan benar nih teman-teman. Bahkan nanti yang materi yang kita akan bahas kali ini akan bermanfaat sampai tua nanti loh teman-teman. Jadi simak dengan baik-baik ya teman-teman. Jadi ini sangat berguna banget dari Gen Z yang udah lawas sampai Gen Z yang baru-baru nih, baru-baru mau ke dunia kerja. Ini bakal sangat relevan banget teman-teman buat kalian. Jadi simak aja teman-teman. Tuh. Tentunya ketika kita punya tema yang sangat baik, kita juga perlu narasumber yang sangat baik dan relevan dalam membahas bidang ini. Iya, benar juga, open minded dan ganteng juga nih teman-teman nih narasumber kita hari ini. Daripada kalian pada penasaran, langsung saja kita panggilkan Om Steny Agus. Wih, udah datang nih teman-teman. Wih, mantap. Apa kabar nih Om? Alhamdulillah. Batuk. Oke. Itu bedain antara tua dan muda. Lari dikit langsung batuk. Oke Om, perjalanan Om kesini gimana Om? Dari rumah ke Halim? Alhamdulillah sehat. Musuhnya cuma satu. Ganjil genap gitu lah. Saya mau nanya nih, feeling Om dari rumah ke Halim nih gimana Om? Vibes-nya berbeda nggak? Secara kalau dari teman-teman kita yang rumahnya di luar Halim, ketika masuk ke Halim tuh kayak, wah kayak ke dunia lain gitu. Bener, sama. Banyak-banyak pohon. Ini ekskulnya jangan-jangan manjat pohon nih kayak. Ada dong. Serius? Serius ada. Wih. Dari mana? Gua nongkrong dulu ya di atas pohon. Flying Fox ada? Ada, itu Keren nih 42 emang nih. Nah, Om, kita tuh udah banyak banget nih tahu tentang Om nih. Om, yang kita tahu, Om tuh sering pertama merintis dari radio, televisi, dan akhirnya sekarang jadi humanitarian, mengexpand semua Om yang bisa Om explore di dunia ini. Oke, apa aja tuh Bintang kira-kira yang Bintang tahu? Jadi saya juga pernah dengar nih Om juga join ya yayasan Pita Kuning gitu dan Om bisa nggak sih cerita-cerita sedikit gitu tentang mungkin perjalanan Om dari mungkin Om yang tadinya masih anak sekolah terus sekarang tiba-tiba meranah ke dunia entertainment, terus tiba-tiba Om bisa menjadi humanitarian itu gimana sih Om? Bisa jelasin sedikit nggak Om? Waduh, panjang banget tuh kalau dijelasin. Tapi kurang lebih mainnya aja. judulnya adalah ya hidup ini adalah kontribusi. Kita berkontribusi di berbagai hal. Nah menariknya adalah kalau kita berkontribusi di satu tempat yang kita passionate, seneng, itu nggak berasa. Tiba-tiba udah sekian tahun aja. Contoh kalian berdua nih, kalian kan aktivis di sekolah, kalian suka podcast, suka bidang ilmu, jadi host podcast itu kan menyenangkan gitu. Nah menariknya adalah ketika kita suka ngelakuin sesuatu dan berkontribusi itu kombinasi yang lengkap. Nah jadi poinnya carilah bidang-bidang yang teman-teman suka jalanin dan berkontribusilah di situ. Contoh kalau saya di entertainment sukanya ya menghibur orang zaman dulu macet-macet nyetir kan, kita siaran radio. Terus di sisi lain ada juga ada peluang buat kita berkontribusi sosial. Saat ini saya gabung di Pita Kuning dari tahun 2007. Belum lahir kan? Baru lahir. Saya lahir tuh. Baru lahir? Iya, baru Oh my God. Aduh. Mungkin saya sudah sangat setua ini, sofa ini mungkin. Enggak dong Om. Tapi balik lagi, tua atau muda ya balik lagi. Teman-teman punya privilege bisa berkontribusi dari sekarang, dari awal gitu ya. Ya saya di Pita Kuning, ngurusin Pita Kuning, ngebentuk dari tahun 2006-2007 bareng sahabat saya Panji Pragiwaksono. Terus sampai sekarang kita ngurusin adik-adik kanker. Adik-adik kurang lebih ada 35 adik-adik kanker di 4 kota di seluruh Indonesia. Kita nurture, kita temenin dia, kita bantu dia, anterin dia ke rumah sakit untuk check up, ya mendampingi dia lah sampai dia mendapatkan kesembuhan. Sembuh datang dari Allah kan. Tapi kita tugasnya menemani orang sakit. Ternyata ketika orang sakit tuh penting dulu ditemenin, diajak main, diladenin. Wah, itu ternyata memberikan kebahagiaan. Agar semangat hidupnya makin tinggi ya Om. Iya, jadi kalau udah tahu dirinya lemah jangan sendirian lah. Iya. Nah, bagi teman-teman tuh dengerin kata Omnya. Jadi kita bisa dengan Gen-Z yang masih muda ini kita masih bisa start dari awal nih buat kontribusi buat masyarakat. Setuju nih Om? Betul. Om itu happiness untuk mencapai suatu goal itu sangat penting ya Om atau gimana? Banget dong, ukurannya tuh happiness tuh harus jadi ukuran buat kita. Kalau kita nggak happy jangan jalanin. Oh iya benar. Kayak contoh kita tadi kan misalnya ngelakuin sesuatu, misalnya mau ngelakuin misi sosial, gampang kok, nggak usah yang gede-gede ya. Ada istilah yang bilang gini, everybody wants to
protect the world, everybody wants to save the world, but nobody wants to help mom do the dishes gitu. Lu asik-asik pengen ngerubah dunia, pengen wah gini, tapi lu bantuin aja nyokap lu cuci piring dulu, bersihin. Start dari satu hal yang kecil. Yang small things ya. Small things, tapi things matters. Small things matter, bener. Jalanin terus konsisten, tapi jangan hari ini jalanin, ntar tahun depan lagi jalanin. Berarti Itu penting. kunci dari pemulai sesuatu itu harus happy dulu ya, Om, baru dikerjain. Happy, seneng ngelakuinnya, passionate. Yang kedua tadi mulai dari yang kecil, ya kan, terus konsisten jalanin. Apapun itu pilihannya. Small step itu bakalan Small step, ya kan? Itu pasti akan nganterin kita pada keberhasilan ya. Gunung yang gede aja itu kan kalau di breakdown dihancurin jadi kerikil-kerikil kecil kan? Iya, betul. Ya kebanyakan dari kita tuh nggak jalan-jalan karena apa? Mikirin wah gede banget tuh, mikirin destinasi. Padahal kan it's a process gitu loh. Dikit lama-lama menjadi bukit juga. Nah iya. Oke, bagus banget ya, Om. Jadi langsung aja kita mungkin masuk ke dalam contoh kasus yang di 42 ini, Om. Yang Apa tuh? teman-teman saya yang sering saya lihat tuh kalau lagi pelajaran, pada saat ditanya sama guru tentang pendapat, masih banyak yang malu-malu nih untuk menyampaikan pendapatnya. Padahal dirinya tuh tahu dia punya pendapat yang mungkin dia pengen utarakan, tapi kadang-kadang dia mungkin kesusahan dalam tata bahasanya, ataupun dia takut untuk dibully atau sama teman-temannya mungkin. Menurut Om, tipsnya gimana nih agar siswa itu punya keberanian, courage buat bertanya ataupun memberikan pendapat? Ya kan dimana kita tahu juga Om tuh kan udah di dunia entertainment lama. Jadi Om udah sesepuh lah gitu udah. Ya yang penting masih di dunia lah ya. Ya. Ya Om. Oke Om. Jadi tapi gini Om, jadi mungkin untuk premisnya dulu ya Om. Yap. Kayak gimana sih Om tuh bisa ke dunia entertainment kayak Om tuh emang udah dari awal skill setnya emang udah extrovert atau Om itu pertamanya emang ada malu-malu tapi Om pengen mencoba atau gimana nih Om? Bisa di share mungkin Om? Gue tangkap dua pertanyaan tadi ya. Pertanyaan pertama adalah di dalam sebuah rapat tuh apa yang harus kita lakuin sih gitu. Gitu. Nah, balik lagi ukurannya adalah kontribusi. Iya. Dimanapun kita harus berkontribusi. Mau di rapat, ketika ditanya, ya itu kontribusi kita tuh harus menyampaikan pendapat, opini gitu. Tapi satu misconception yang harus ditegakkan adalah bukan berarti seseorang yang bawel itu dia produktif, nggak juga. Sebaliknya juga bukan berarti orang yang pendiam itu nggak produktif, nggak juga. Ya, ukurannya tadi productivity adalah kontribusi gitu kan. Nah, ketika dia ngomong di sebuah rapat, di meeting, dia punya ide-idenya cemerlang, ini akan menguntungkan dia dan teman-teman yang di rapat, bener gak sih? Betul. Kalau nggak disampaikan, ide cuma nempel di otak doang dong. Di-keep sama dirinya Dikip aja, jadi yang tahu dia doang. Padahal ini ide bagus. Iya. Jadi masalahnya ada lagi nih, disampaikan you are as good as how you communicate. Kalian itu ahli, seahli apa yang kalian komunikasikan. Iya nggak sih? Iya. Benar Om. Kalau enggak, keahlian kita itu nggak akan bisa kita komunikasikan kalau kita nggak mampu menyampaikannya. Jadi itu poin. Jadi kalau kita mau berkontribusi dimanapun, ya manfaatkan public speaking jadi kendaraan menuju kontribusi tadi. Gitu ya. Entertainment tadi pertanyaannya. Entertainment cuma pilihan bro. Sebenarnya banyak banget. Nggak harus dari entertainment, tapi di zaman kami, ya kalau saya kan masuknya Gen X ya. Tahun berapa tuh? Jangan tanya tahun lah pokoknya. Pokoknya sebagian teman-teman udah jadi nama jalan lah. Gen X itu dulu entertainment tuh kenceng banget. Semua orang tuh terpacu pada TV pokoknya. Salah satu keberhasilan tuh lu nggak akan keren lu kalau belum masuk TV gitu loh. Kalau sekarang kan kita masuk TV terus ya sekarang. Di YouTube ya nggak sih? Banyak jalan menuju Roma sekarang. Banyak cara, itu lebih gampang. Kalau zaman dulu tuh susah. Jadi kayak kita pilih entertainment, masuknya di radio. Radio dari kumpul-kumpul. Nah, apakah ngaruh nggak sih extrovert introvert? Ada ngaruhnya juga, tapi itu kan itu pengkotak-kotakan dari ilmu psikologi sebenarnya kan. Tapi di dalam dunia kontribusi, kayak sekolah, kampus, dunia kerja, balik lagi kontribusi. Kita nggak bisa bilang diri kita tuh introvert, extrovert, ambivert, terus kita mau lari dari tanggung jawab, ya nggak mungkin lah. Lu ketua OSIS, tapi kan gue introvert, gue nggak mau ngomong, ya nggak bisa gitu. Lu kan harus kasih sambutan, lu harus kasih semangat gitu. Jadi balik lagi, kata kuncinya kontribusi apa yang lo mau kasih lewat public speaking ini gitu. Jadi waktu itu yang kita pilih entertainment. Sebenarnya idenya banyak, nggak harus entertainment. Apalagi teman-teman Gen Z kan pengen berkontribusi di lingkungan, climate change, nggak sih? Globalisasi ya, Bang. Iya, globalization, pengen ngomongin tentang ya tadi, tapi nggak mau bantuin ibu di dapur. Ini Om ya, kan Om itu pasti start itu tuh pasti pernah kan Om kayak having an anxiety attack gitu, Wah. kayak pertama-tama itu. Nah, ini nih yang susah diatasin sama Gen Z itu ini nih Om. Yep. Itu Om
Om ada tips nggak sih Om kayak bagaimana terus mengatasi itu semua dan akhirnya talk it out gitu? Iya, talk it out. Ya bedanya sama Gen Z sama Gen X, kami dulu untuk mencapai sesuatu tuh kita harus berkomunikasi dengan orang. Kalau sekarang kan kalian lebih ke gadget ya nggak sih? Gadget. If you want to learn something, just watch YouTube. Semuanya gitu kan ada di situ. Jadi nggak ada interaksi sosial. Nah saran saya banyak ngobrol sama orang, ngobrol personal communication sama siapapun nih, sama pengurus sekolah, sama guru A, guru B, guru C, abang supir taksi di luar. Jadi jangan banyakkan diem, tapi juga berinteraksi, komunikasi sama orang. Karena itu kalau menarik. Ketika kita berinteraksi, berkomunikasi sama orang, kita itu melawan rasa malas dari diri kita nih. Karena semua itu mental block. Iya, Yang ya bisa, kita bisa apa nggak bisa tuh yang pertama siapa? Kita kan yang mau ada 1000 teman bilang lu keren bro, kalau diri kita bilang Meragukan gitu. gua nggak keren, udah percuma 1000 orang nggak didengerin. Jadi it's just between you and yourself and inner you gitu. Jadi lo mesti lebih nyantai, lebih relax, lo mesti apa ya ibaratnya apa sih bahasa sekarang confident ya, self confidence. Iya apa tadi? Self confidence. Ya self confident tadi bener itu kebentuk. Nah kebentuknya dari dunia sosial tadi. Poin yang saya dapat dari pernyataan Om tadi tuh berarti keberanian tuh tidak akan berharga kalau misalnya tidak ada rasa takut. Berani itu ketika kita menghadapi rasa takut. Kalau misalnya nggak ada rasa takut yang menimpa kita, berarti kita bukan berani gitu ya Om? Iya. Ya jadi ya bersyukurlah dengan rasa takut. Tapi yang penting adalah apa lo mengumpet di balik rasa takut, apa lo mau berjuang menghilangkan rasa takut. Karena semua orang di dunia ini, karena menurut global population itu public speaking anxiety itu dialami 2-3% world population. Disebut sebagai public speaking anxiety atau glossophobia. Di dalamnya ada social phobia, bahkan sampai menghindar ketemu orang, bayangin. Jadi number one world problem banget ya. Iya, kalau di 3 lembaga riset di Amerika, public speaking itu satu di antara 3 ketakutan terbesar yang dialami orang Amerika. Malah mengalahkan ketakutan terhadap kematian. Jadi menurut riset, even Jerry Seinfeld bilang gitu kan ya, I can't imagine why people are more afraid of public speaking than being dead katanya. Jadi kalau di Amerika kan, kalau lo meninggal, temen lo harus memberikan eulogy kan, ya speech kan, my true best friend, my beloved friend adalah ini. Itu lebih menakutkan dibanding matinya. Lu sih pakai mati lu, gitu. Rasa sedihnya ketutupan tuh sama rasa takut buat pidato. Itu makanya itu common problem. Tapi pertanyaannya adalah orang-orang besar mengubah rasa takut menjadi keberanian. Dia berjuang. Kalau enggak kita akan ketutupan dengan rasa takut itu, bro. Setuju. Itu. Berarti padahal jadi takut, padahal komunikasi itu sebenarnya kunci gitu dari keberhasilan gitu. Kunci itu, kunci banget, kunci. Jangan lama. Oke nih Om, karena tadi kita udah secara generalnya, mungkin agak lebih khusus lagi Om. Dari peran guru nih Om, kan kita sebagai Gen Z banyak yang masih SMA nih, terutama audiens kita bakalan dari SMA, mungkin dari SMA 42 atau SMA lain nih. Hello dia. Hello, yang di atas sana, yang di atap. Cepat sembuh ya bro. Ya, dapat semua. Jadi kan guru ini sebenarnya punya peran penting nih Om, buat mengasah kemampuan para murid buat jadi berani buat public speaking. Menurut Om gimana nih guru tuh harus melakukan apa biar kayak anak-anaknya tuh jadi nggak takut lagi dalam public speaking, dan skill set apa yang perlu seorang guru punya biar bisa motivasi anak-anaknya biar berani. Mungkin kayak tips-tips Om buat di media sosial, Om sharing kayak gimana gitu Om, bisa jadi. Itu mungkin kayak tips-tips Om yang saya dengar ya kemarin kan saya tonton tuh Om. Kayaknya ada 8 to 10 menit itu audiens harus balik lagi ke kita. Nah itu cara-caranya kira-kira gimana nih Om? Kan itu biar murid-murid itu fokus ke dia terus gitu. Betul, jadi saya juga ngeriset ya, kalau Gen Z itu katanya punya attention span yang sangat kecil katanya sekarang. Apalagi abis Gen Z apa sih? Gen Alpha ya? Gen Alpha lebih kecil lagi dong ya. Nah berarti tantangan ini buat para pengajar menurut saya adalah tadi gimana caranya membuat fokusnya adalah berubah, bukan kepada teacher centered tapi lebih kepada student centered. Jadi tugasnya guru menurut saya nih yang penting adalah menjadi seorang coach. Yang main itu si muridnya, dia yang ngasih strategi. Jangan gurunya banyak yang kecapean. Mohon maaf ya, kalau guru ngajar seharian dia capek banget,
berarti ada yang salah dari pengajarannya menurut saya. Harusnya yang lebih capek itu murid. Kalau main bola lebih capek pelatih atau pemain? Pemain. Pemain. Berarti salah gurunya harus bisa melatih coaching sehingga si murid yang lebih capek. Contoh, kasih kasus, bikin grup. Bikin grup 5 orang misalnya gitu ya. Jadi merubah jadi senternya bukan guru tapi senternya pada murid. Tinggal dia dengerin diskusi terus ngebenerin. Wah, nggak bener nih. Terus ada kata-kata yang nggak bener. Oh, ini diskusinya kurang kondusif nih. Catat, benerin gitu. Jadi fungsinya coaching sih kalau menurut saya ya. Tapi ini balik lagi tergantung kepada tipe-tipe audiensnya. Ada nggak bisa nggak kayak gituin. Ada juga yang harus didikte gitu. Nah, itu salah satu tips yang saya selalu sampaikan. Jadi merubah senternya bukan kepada pengajar tapi kepada yang diajar. Jadi mereka yang bermain. Tinggal kita amati nilai. Oh, jangan kejauhan lu mainnya sini gitu. Oh, lu kayaknya ngomongnya kejauhan deh gini gitu. Coba diulang lagi. Menurut kamu gimana? Jadi si orang itu, si murid tadi di dalam kelas-kelas itu bisa bertumbuh dia. Jadi banyak bintang-bintang baru di dalam grup-grup kecil. Tinggal kita lihat siapa yang berpotensi. Ya, jadi gantiin gurunya deh. Gurunya yang enak kopi. Berarti mungkin salah satu metodenya bisa jadi presentasi gitu ya. Tapi tergantung cara pendekatannya kepada seorang muridnya mungkin ya. Tipe-tipe muridnya ya, Om. Ya balik lagi sangat tergantung pada audiens ya. Nggak semuanya bisa meratakan. Tapi tadi setelah menjadi student centered kelasnya, yang kedua adalah ya tadi mengangkat atau coba memikirin gimana caranya supaya si murid-murid ini berpikir lebih kritis. Jadi ternyata otak itu akan lebih maksimal menurut riset ketika dia dipakai untuk mikirin hal-hal yang berat, like climate change. Gitu. Yang populer teman-teman. Yang kayak Konspirasi. Konspirasi. Teori konspirasi. Otak kayaknya mikir berat gitu. Jadi makin berat mikir si murid itu makin bagus dia. Ya, tapi balik lagi ya tergantung motivasi dia gitu. Cuman gini Om, kalau kita lihat ya Om, dilemanya tuh kalau yang di Indonesia ini ya Om, itu kan ya balik lagi tadi asbun. Mereka tuh takut bunyi. Keratak dungces gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya gimana ya Om? Kayak punya pendapat, cuman mereka itu takut mungkin dimaki-maki atau misalnya sama gurunya itu mereka takut salah gitu. Jadi kayak walaupun mereka tuh punya ilmunya, jadi kayak mereka tuh kayak aduh, gue nanti dikira asbun gak ya? Takutnya soalnya kan juga banyak nih Om teman-teman yang kadang-kadang juga pengen pulang aja atau pengen pelajarannya udah selesai aja. Jadi kayak takutnya nih malah yang nanya ini dikira malah memperlama waktu gitu. Jadi kira-kira nih Om, ini kan berarti kan kadang-kadang yang banyak problem di life kita tuh kadang-kadang memang beratnya itu cuma di kepala doang. Ya tuh eksekusi kan. Nah, menurut Om nih, bagaimana sih cara Om untuk menghilangkan anxiety yang ada di kepala kita ini? Kita tuh langsung gas aja gitu. Karena rata-rata orang tuh terlalu overthink Om, possibility things yang bakalan mereka hadapi. Mungkin, aduh nanti kalau misalnya saya ngomong nih, ntar saya bakalan marah-marahin sama satu kelas gitu. Mereka tuh mikir ke sana, padahal kan mereka belum coba. Jadi akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu membuat pikiran dia jadi capek gitu untuk mengutarakan. Nah itu dia, ini dialami sama orang juga yang ketakutan terhadap public speaking. Dia jadi apa ya, sangat self-conscious, dan dia ketakutan. Jadi sebenarnya yang menghalangi seorang untuk maju itu bukan orang lain, tapi diri dia sendiri. Nah dia harus berdamai sama diri dia sendiri. Dia harus berdamai, dia harus memiliki ilmu sebelum dibicara pasti. Kalau dia punya mentor bagus. Di rumah biasanya bokap deh. Orang tua. Bokap, nama nggak sih? Bokap nggak sih? Sekarang namanya sama ya bokap ya? Papa, ayah gitu ya. Nah, itu harus jadi mentor, nggak cuma jadi orang tua. Jadi lu ketemu bokap jangan cuma minta duit bro. Lu tanya pendapat, Pak gimana Pak? Kira-kira kalau gue disuruh rapat, gue meeting ini gue ngapain ya Pak? Gitu. Minta saran gitu. Saran gitu. Nah, tadi yang menghalangi orang untuk maju itu kebanyakan mental block emang. Ya, berarti dia harus pertama dia harus merubah lingkungannya. Dia harus keluar dari lingkungan yang membuat dia jadi diem gitu. Dia harus keluar. Siapa ini orang-orang yang produktif, yang asik, yang gue bisa deketin ya? Misalnya Fatan sama Bintang. Oh, gue deketin lah. Aja ngobrol kok mereka kalau ngomong asik banget ya. Gue pengen ngobrol seasik mereka. Jadi poinnya adalah kita itu kebentuk dari 5 orang sahabat kita. Nah,
kita pengen menguasai ilmu apa, deketilah sahabat-sahabat kita. Misalnya kayak pengen mampu nih ngomong menyampaikan pesan kayak Fatanma Bintang, ya udah gue deketin Fatanma Bintang. Gue pengen banget nih bisa masak, gue deketin Putri jago masak nih. Ya, itu tadi kita punya kesempatan untuk memilih teman-teman kita untuk membuat inner circle kita nih. Ring satunya deh gitu. Ring satunya. Nah, kalau ring satunya kita berantakan, ya tadi mental block tuh banyak. Kalau dia negatif, kita negatif juga dong. Gitu. Kita harus made by lingkungan gitu ya. Kita harus keluar dari toxic, lingkungan yang toxic. Betul, dan lingkungan toksik keluar dan milih teman-teman yang berkontribusi juga sama kayak lo yang pengen berkontribusi gitu. Oke, mungkin tadi sebaliknya Om dari pertanyaan Bintang. Tadi kan pertanyaannya kalau misalnya orang yang punya ilmu nih, tapi takut dibilang aduh asal bunyi. Tapi kalau gimana nih kalau misalnya orang yang nggak punya ilmu tapi pengen ngomong aja gitu Om. Jadi kayak tanpa ada dasar. Jadi poinnya di sini adalah gimana nih tips dari Om cara untuk melatih pola pikir bernalar kritis. Mungkin kan ya yang basic banget kita mungkin belajar dari guru dan segala macam. Tapi kalau misalnya buat dirinya sendiri, dia ngerasa nih kalau misalnya di sekolah dia mungkin didominasi sama teman-temannya. Jadi kayak aduh, gue kurang banget nih buat ekspor diri gue di sini. Berarti kan dia harus ekstra tuh di rumah ataupun di perjalanan mungkin dia pengobrol tadi ya. Jadi menurut Om gimana nih Om tipsnya? Oke. Jadi pertanyaannya tadi adalah kalau dia mengalami kondisi blok tadi ya. Iya. Balik lagi ke kontribusi. Contoh gini, saya mau kasih pertanyaan. Nah, pertanyaan saya ini mewakili keresahan teman-teman. Itu kan manfaat. Harus saya tanyain nih gitu. Tapi gue takut nih ketika gue tanya nanti orang ngeliat gue pertanyaan gue bodoh nih gitu kan. Padahal pertanyaan ini penting banget dan ditanyain sama semua teman-teman gitu. Nah, balik lagi kita dengan diri kita tuh. Kita belum berdamai sama diri kita. Jadi kita masih khawatir. Nah, ini yang akan menghalangi public speaking itu menurut saya 70% pengendalian diri, 30% teknik. Cara ngomong, volume, speech, terus visualnya, verbal, vokal, visual itu prakteknya ya. Tapi 70% itu pengendalian diri. Tenang. Nah, saya punya teori gini. Kita ini semua sebenarnya adalah kurir. Kurir. Yang penting adalah gimana caranya nganterin paket kan? Ya, betul. Paket ke orang kan? Karena saat kita ngomong, saat kita berbicara, gimana caranya ilmu yang gue punya ini nyampe nih? Itu. Gue emang nggak penting. Guanya gimana? Gue belum mandi kayak baju gue bolong kayak, tapi nggak penting. Tapi yang penting gimana caranya paket ini nyampe ke audiens. Nah, kebanyakan orang pada takut karena dia mikir diri sendiri. Jadi terlalu fokus sama diri sendiri. Padahal public speaking itu bukan tentang diri kita, tapi tentang apa message yang lo mau kasih sama audiens, itu poinnya. Dan audiensnya juga tidak peduli dengan penampilan kita. Nggak peduli, dia nggak tahu lo belum mandi apa enggak misalnya. Oh ya, mungkin kita terlalu banyak mikir kali ya Om. Ya, terlalu banyak mikir kurang zikir itu poinnya. Oke Om. Berarti tadi bernalar kritis, mungkin bernalar kritis itu bisa dilatih sama literasi kali ya Om ya? Bisa. Kalau menurut Om buku-buku yang bagus itu apa kira-kira Om yang buat Gen Z dibaca gitu? Nah, buku ini balik lagi tergantung passion, interestnya dia. Termasuk kayak nonton podcast yang bagus itu seperti apa sih? Ini bagus, ini beda, tiap orang punya interest yang beda. Misalnya podcast ini bagus tapi nggak sesuai sama ketertarikannya orang, ya dia nggak akan nonton. Nah, coba cari tahu dulu apa sih ketertarikan dia. Misalnya dia pengen tahu tentang inovasi. Nah, explore aja tuh buku-buku tentang inovasi. Follow aja tuh akun-akun thought leaders di X atau di Instagram tentang Elon Musk misalnya gitu ya, dengan inovasi dia. Follow aja gitu. Nah, biasanya itu yang ngedrive kita akan nyari tahu nanti sumber-sumber ilmu mana yang pas gitu loh. Jadi nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau buku public speaking atau sumber, saya nyarankan ada satu buku yang legendary banget namanya How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Udah ratusan episode, orangnya udah nggak ada. Tapi dia disebut sebagai bapak public speaking nasional ya. Dunia maksudnya. Jadi salah satunya adalah dia bilang katanya the sweetest sound that someone like to hear is their name being called. Salah satunya gitu ya. Contoh, ketika kita ngobrol sama orang nyebut nama, itu aja udah beda perasaannya. Karena dimension gitu ya. Dimension namanya. Daripada saya manggil Mas gitu kan. Kan Mas masih generik. Tapi kalau kita ngomong Faton, Bintang. Wah, itu kan beda tuh. Ya. Nah, itu dalam komunikasi kedekatan itu penting. Termasuk itu yang disampaikan oleh beliau. Nah, balik lagi pertanyaannya adalah interestnya apa? Nah, coba cari
buku-buku yang sesuai dengan interest. Kalau public speaking salah satunya itu. Selebihnya ada, wah banyak banget lah nama-nama besar. Kayak Sarah Gersman, terus kayak Tony Robbins. Ya, dengan kadang-kadang ada kita bisa tersentuh lewat sebuah quote yang sederhana. Dia bilang repetition is the mother of success, dia bilang katanya. Kalau lo mau sukses ya lo repeat aja terus ulang-ulang, dia bilang. Bener, public speaking kayak gitu. Kalau lo mau cepat berhasil lo harus sering mengulang. Harus sering manggung gimana, sering ngomong di depan forum A, forum B. Kuncinya itu paling. Itu bisa karena terbiasa. That's it. Oke. Kira-kira nih Om, kalau kan masih SMA ya Om, susah nih nyari audiensnya. Nah kira-kira kalau menurut Om nih, gimana sih paling gampang tuh kalau untuk melatih public speaking? Itu tuh di mana sih? Atau organisasi kah? Atau kayak start a YouTube channel? Atau mungkin Instagram gitu, gimana? Udah pernah ngomong sama tembok belum? Belum. Malah diajarin sama kaca. Temboknya tiba-tiba retak. Malah diajarin bisa sama kaca gitu. Ngomong di kaca. Oh, zaman dulu sih kayak ngomong di cermin ya, ngomong di cermin. Karena kan kalau ngomong di cermin kita bisa nge-review tuh. Iya. Wah, gua kayaknya banyak pas gue ngomong leher gue banyak begini deh. Gue kalau ngomong kok banyak kedip-kedip ya, itu kan kelihatan di cerminnya nggak sih? Nah kalau sekarang kan zamannya punya handphone, tripod, ya invest lah di tripod, terus di handphone, terus coba ngomong. Nah tadi kalau mau latihan di situ bisa, tapi balik lagi ya jangan di onlinein dulu, di offlinein dulu. Lihat dulu dan ikutin kaedah-kaedahnya, misalnya kayak hook ya kan, konten, terus close call to action itu kan sederhana ya. Gimana kita bikin konten di Reels 90 detik, hooknya itu harus 8 detik ya kan, hooknya gimana, terus isinya apa nih 3 poin, dan call to actionnya apa nih harus clear. Itu kan kita belajar tuh, sambil belajar tuh pelajari tuh kan. Nah kalau kita pelajarin, coba praktekin, udah simpan dulu di handphone, kalau udah ready udah buat bikin konten sendiri. Dan balik lagi pertanyaannya adalah what do you want to contribute? Lo mau kontribut apa di sosial media? Apa cuma pengen komen-komen ketawa doang? Enggak kan? Post gitu. Enggak dong. Iya, Kan kita harus meninggalkan jejak digital yang bagus. Iya gak sih? Iya. Kayak gitu. Jadi membuat konten salah satunya. Tapi yang paling gampang banget, yang natural adalah banyak ngomong sama orang. Ngobrol. Banyak ngobrol. Kayak misalnya Fatan mau minta sama bokap mau ganti tablet baru, ya coba deh present, ngomong alasannya kenapa, kayak orang bikin proposal, kayak mau jualan biar pitching ya, bisnis pitch kayak startup gitu. Pak, gue pengen ini nih jualan sesuatu ke papa tapi lewat gaya-gaya bisnis pitch, bisa. Ntar feedbacknya apa gitu? Feedbacknya apa gitu. Terus papa nanya kan, jadi something small. Jadi dari something small, dari keseharian banyak ngobrol. Itu salah satu cara untuk bisa kita ngejemput keberhasilan di public speaking. Yang penting sih tujuannya sih menurut gue lagi nih, gimana cara meraih kenyamanan saat kita bicara. Karena kalau udah tenang, nyaman, asik, langsung sayang. Maksudnya kalau udah nyaman, langsung relax dan semua tuh keluar mengalir. Oke, berarti lanjutnya Om. Tadi kan kita udah public speaking. Sekarang boleh minum dulu nih? Boleh Om, silakan Om. Mungkin sekarang kita ngomong sama audiens. Audiensnya harus simak tadi tuh beberapa poin yang diberikan oleh Om Stay ini adalah mulai dari langkah-langkah kecil, terus juga kita harus aware sama orang-orang di sekitar kita, harus sering ngobrol. Jadi itu salah satu poin penting yang saya dapat sih. Oke. Ngobrol sama temen, ngobrol sama guru. Katanya kita mau dapetin mineral apa sangat tergantung pada pertanyaan apa. Kalau kita mau nanya mau dapetin berlian, ya pertanyaan kita harus bisa ngorek sehingga berlian itu keluar. Bukan hanya emas gitu ya? Bukan hanya emas ya. Apa sih paling mahal? Berlian ya? Iya. Paling bawah ya mineralnya. Paling susah kan? Iya. Kalau kita pertanyaannya yang biasa-biasa misalnya ke guru kita, ya yang keluar ya mineral yang paling atas. Makin dalam pertanyaannya, makin besar itu nilai mineral yang kita dapat tuh, hasil bumi tadi. Misalnya, Pak, saya ini orangnya suka, nanya sama guru misalnya, saya orangnya suka kurang tenang dalam menghadapi ujian. Bapak punya tips ya gimana caranya? Wah, kan guru pernah jadi murid dulu, bener gak? Iya. Nah itu yang kita korek. Wah gitu caranya, ya gue praktekin deh gitu. Sampai di media sosial juga kayak gitu, ketemu orang. Itu yang kita explore adalah pengalaman dia, cara dia menghadapi masalah, cara dia membuat keputusan. Sehingga kita tahu tuh, dengan banyak ngobrol, jadi banyak ilmu yang ada di konten. Mana yang lebih menguntungkan menurut teman-teman?
30 menit ngomong sendiri apa 30 menit dengerin orang ngomong? 30 menit dengerin orang ngomong. Kenapa? Karena sebenarnya tergantung orangnya juga yang kita cari gitu. That's it. Kalau 30 menit kita ngomong sendiri, kita nggak belajar apa-apa, bener nggak? Tapi 30 menit kita habisin buat dengerin podcast yang bermanfaat tentang leadership, tentang public speaking, komunikasi, tentang inovasi. Kita dapat sesuatu kan. So the power of listening is so big. Nah, kayak listening ini bisa kita latih dengan kita ngobrol sama orang. Kayak gini nih. Iya. Ngomong sama temen, ngomong sama ini, ngomong sama guru, ngomong sama ini. Komunikasi personal. Itu kuncinya sih. Oke. Lanjut nih Om. Tadi dari public speaking, kan berarti kita perlu personal branding nih Om. Gimana ceritanya kalau misalnya satu orang ini punya figur yang stigmanya jelek? Mungkin badannya, mohon maaf nih, agak besar atau ada kekurangan, ataupun figurnya yang mungkin kayak ibaratnya apa, nerd gitu ya Om, yang stigmanya jelek. Itu gimana caranya kita merubah stigma itu jadi personal branding yang bagus? Ya siapa sekarang nggak punya kelemahan sih gitu? Ya pasti punya kelemahan. Ada ganteng nggak punya duit, ya kan macam-macam. Ada yang nggak punya duit tapi dia punya kelebihan ganteng misalnya gitu. Dan sebagainya. Kita semua punya kelemahan. Alih-alih kita mikirin kelemahan, mendingan kita fokus kepada kelebihan yang kita punya. Pertama, zaman dulu di entertainment, kekurangan seseorang itu jadi modal justru. Ada tokoh-tokoh entertainment ya, dia gagap, tapi jadi artis dia. Dia nggak mau maaf. Gagap podcast. Contoh ya, nggak maksud gua poinnya bukan mendiskreditkan orang yang gagap, tapi dia nggak. Poinnya adalah apa? It's about mindset gitu loh. Gimana caranya? Lu ngelihat itu, gimana caranya gue ngerubah yang kelemahan gue ini jadi kelebihan. Iya kan? Zaman dulu tuh kekurangan seorang, dia kecil, jadi dia pelawak. Iya kan? Dia tahu gimana cara mengeksplorasi kelebihan dia, gendong-gendong, kan lucu kan? Mohon maaf ya, ada misalnya kayak midget gitu, kecil kan? Iya nggak sih? Terus dia bikin gerakan-gerakan yang unik-unik lucu. Nah, dia nggak fokus pada. Nah, itu poinnya itu ya. Kita semua udah pasti dijamin punya kelemahan. Nah, poinnya adalah lo diminta untuk nggak fokus pada kelemahan lo. Lo justru mikirin pada fokus pada keahlian lo, sehingga orang nggak ngelihat kelemahan lo. Satu, kedua, jika lo punya kelemahan, ya explore aja apa yang bisa dilakukan dengan kekurangan itu. Karena dinamika ini menarik. Kalau semua orang sempurna, nggak seru bro. Nggak seru ya, betul Om. Cuman ya Om, balik lagi nih Om, misalnya yang tadi tips-tips sudah Om berikan dan orang itu sebenarnya sudah berani. Cuman kan mistakes happen ya Om. Nah, dan banyak nih orang kadang-kadang ya Om, misalnya dia udah berani to be social, terus dia make mistake, akhirnya dia tuh down banget gitu. Akhirnya sampai lost confidence. Lost confidence gitu. Jadi menurut Om gimana sih Om untuk recover from that, atau mungkin menutupi yang kebodohan tadi sebagai sesuatu yang sebenarnya biasa aja kok gitu, atau kayak nggak dinotis orang gitu Om. Iya. Berarti ini handling mistakes gitu ya pertanyaannya. Puncak karir terus tiba-tiba di titik terendah di hidupnya. Gimana caranya dia mau membalikan dia bisa jadi di puncak karirnya gitu loh. Iya. Nah, berarti gini nih, anak muda harus tahu konsep kehidupan menurut gua. Konsep kehidupan pertama adalah kita nggak akan mungkin di atas, pasti akan dari bawah. Ada momen lu terkenal banget, tiba-tiba orang lupa sama lu pasti. Ya, itu kan hal yang biasa. Ada momen lu punya duit banyak banget, dikasih sama orang tua. Ada momen bokeh sama ya, sama ya istilah bokeh. Nggak punya duit sama sekali. Nah, kalau kita memahami itu, kita nggak perlu kena mental, santai aja, karena kehidupan kan sunatullahnya gitu loh, di atas di bawah. Udah pasti gue di bawah nih, pasti ntar Allah kasih gue ke atas. Udah pasti kita harus percaya itu. Positive thinking, benar itu. Orang harus punya mental untuk menerima bahwa sesuatu yang bad itu pasti bakal happen gitu ya. Iya pasti. Harus lapang dada gitu ya. Harus lapang dada. Terus apa yang harus dilakuin dia tadi ketika dia ini kesalahan, misalnya dia buat kesalahan, ya sekarang siapa yang nggak buat kesalahan? Ya, dengan adanya kesalahan kita bisa memperbaiki kan. Poinnya itu sebenarnya gini, kenapa sih lo salah? Tujuannya supaya lo pertama kapok, nggak ngelakuin kesalahan. Kedua, lo tahu bahwa ini salah dan lo harus keluar dari kesalahan itu. Lo nggak mau dong kesalahan yang kedua kali, malu Jack gitu. 2 kali salah di situ yang sama, jatuh di lubang yang sama ya. Mencintai wanita yang sama. Sedap. Membaca buku 2 kali. Iya, makanya janganlah gitu. Nah, berarti kan kita harus keluar dari kesulitan itu. Nah, proses kita keluar itu adalah proses belajar.
menghindari kesalahan tadi. Nah, it's okay. Kalau lo terlalu grogi untuk salah, lo pasti akan salah terus dan lo akan nggak akan maju gitu. Jadi as long as it not kill you, it will make you stronger. Yeah, what doesn't kill you will only make you stronger. Bener banget. betul. Jadi yang poinnya adalah bukan lo nyemplung ke lubang, tapi gimana lo bangkit. Iya. Untuk lo keluar dari lubang itu kan. Penegasannya bukan karena kenapa dia jatuh, tapi gimana cara dia bangkit gitu ya. Yes, poinnya itu dia. Gimana cara dia bangkit. Poinnya berarti fokus kepada kekuatan, siasati kelemahan Yap. gitu. Om. Dan anggapnya kesalahan itu hal yang biasa banget. Biasa. Oke Om, sepertinya kita mau bahas sekolah nggak sih? Udah bahas yang public Iya, public speaking, bernalar kritis, public speaking, personal branding. Dan itu tadi ilmunya banyak banget kan guys. Oh my god. Mungkin tadi ada yang sosial media juga tuh, yang tadi hook sama action call ya Om. Yap. Ya paling tadi kan bagian daripada ilmunya kan ada. Iya. Saat kita mau nyampein pesan, mau presentasi kan juga ada ilmunya. Iya. Gimana saya nge-grab attention orang dulu di depan sebelum kita ngomong. Iya, jangan Habis itu jangan langsung tiba-tiba cuma baca dong gitu Om ya. baca doang, nge-slide gitu kan. Kita kan ngomong gimana lakuin storytelling. Jangan langsung ngomong, Bapak dan Ibu Guru, saya mau menyampaikan tugas saya ya. Tugas saya begini, enggak. Ajak ngomong misalnya. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, pernah nggak berada pada titik yang paling lemah? Woi, Ask the question. apa nih ya kan? Wah, inilah yang saya alami. Tapi saya pada saat kejadian itu, saya sempat down Bu, tiga hari. Wah. Terus setelah itu saya bangkit. Saya nggak bisa nih di bawah radar terus nih. Saya harus bangkit nih Bu, Pak. Wah, cerita dulu kan storytelling. Untuk itulah saya mulai melakukan inovasi di kamar saya. Wah, saya melakukan ini, saya melakukan itu, dan akhirnya inilah dia inovasi saya. Wih, itu kan the art of convincing people, meyakinin orang. Itu ada ilmunya. Di public speaking itu dalam banget. Kenapa seseorang itu bisa dengerin di TEDx itu presentasi 18 menit ngomong tentang suatu hal yang science, tapi kok nggak berasa ya? Karena dia bercerita, storytelling. Ya, itu kan ada ilmunya, nyampein pesan juga ada ilmunya. Audiensnya diajak buat merasakan apa yang dia sampaikan gitu ya Om. Bener banget. Banyak caranya, ratusan cara untuk bisa ngelakuin itu, dan you guys should be lucky karena terekspos dengan kemudahan ya lewat media sosial. Nah, poinnya adalah ketika terlalu mudah, apakah lo masih terus nontonin yang receh-receh? Iya nggak? Kalau receh-receh, lo kapan kayanya? Gitu kan? Jangan terlalu Receh terlena terus. sama keenakan gitu Betul. ya Om ya. Karena nggak ada kenyamanan yang datang dari kenyamanan. Iya. The key is to learn. Tuh. Ya. Berarti strong man create strong times and Ya, hard times. ya, hard times create weak people and weak people create hard times. Ya gitu lah Om. Ya berarti kita harus tetap menjadi warrior, kita harus tetap kuat untuk Iya dong. menghadapi semua masalah yang ada di hidup kita. Iya. Kita harus tetap bangkit gitu ya Om dari semuanya. Banget. Jadi ketika lo ngerasa lagi diuji, lagi ada cobaan berat, yang pertama ya jangan fokus pada cobaannya, tapi gimana lo bangkit tadi. Wah, gue harus ngebuktiin bahwa gue bisa ngelewatin ujian ini nih, gitu. Karena kalau enggak, gue kapan belajarnya kalau gue ini. Apalagi gue nangis terus menangisi problem gue tuh, aduh, nggak kelar-kelar kan gitu. Berarti tadi langsung aja kita langsung ke sekolah kali ya nih Om. Sekolah? Iya. Wah, Nah, gini maksudnya Om, kan tadi kita Om masuk kan, kita udah talk about Halim gitu. Nah gimana nih Om untuk sekolah ini sendiri? Green kah Om atau gimana? Wah, ini Om. kita baru tahu sebenarnya, baru sekali di Kampa 2. Iya. Kaget banget. Begitu masuk, sekolahnya dijaga. Bukan satpam. Auri. TNI AU, itu aja udah keren tuh. Iya kan, nggak masih di di depan. lingkungan kompleks kan. Ya. Oke, satu. Kedua, pas masuk, rame di depan. Terus ketiga, dengar dari Bapak dan Ibu Guru, komentar yang dia sampaikan, ini siswa-siswinya tuh kreatif banget, aktif banget, banyak kegiatan dan semuanya positif. Dan alhamdulillah ini nggak kayak sekolah-sekolah lain Mas, katanya. Wah, kayak gimana Mas Ibu? Ini jujur ya, saya dengerin dari iya, karena teman-teman itu guyup banget, kumpul banget gitu loh. Terus bahkan pemilihan ketua OSIS aja yang tahun lalu katanya nggak ada ribut-ribut katanya. Udah gitu gue juga kaget tadi kan, kalau nggak salah bikin semacam
pemilihan umum gitu ya. Iya, bilik suara, kita udah buat bilik suara. Ada Om. debat, Iya. ada bilik suara, ada debat kandidat. Wah, keren banget. Soalnya kan kebetulan nih yang 2007-2006 nanti pilkada juga bakalan jadi pemilih pertama tuh. Bahkan mungkin ada yang udah ulang tahun di Januari udah milih presiden dari kemarin. Keren. Ini jadi kita berlatih untuk menghadapi yang sebenarnya nanti tuh. Nah, iya benar. Nah, jadi di sekolah ini kan tempat kita belajar sih emang. Kalau dulu gua ke sekolah banyak nongkrong sih, aduh. Ya. Banyak nongkrong sama ngurusin recehan jadi receh deh. Enggak dong, udah. Tapi kalau program-program kayak gini Om, yang kayak P5 tiba-tiba Om diundang podcast atau tiba-tiba ada ya kegiatan kayak yang di luar universitas itu menurut Om gimana sih Om kalau buat sistem pendidikan sendiri ya itu apakah menurut Om itu sangat bagus dan ini membantu soft skill siswa nih atau menurut Om ya udah belajar aja kan emang waktunya mereka belajar di kelas gimana Om itu Menurut gue sih itu bagus ya. Itu hal yang bagus karena apa tadi? Salah satunya adalah memberikan kesempatan buat teman-teman berkarya. Karena kan gelombang informasi kan nggak kebendung dari luar ya. Dengan mudah kita tahu cara bikin podcast begini tanpa guru, ada sesi pelajaran nih nggak sih? Tinggal buka di YouTube gimana cara bikin podcast, ini radio dan segala macam. Dan yang kayak gini nih harus dipertahankan, harus dibanyakin kreativitas. Asal, ini asal ya, harus ada mentornya. Oke. Karena terlalu seru juga mau kemana nih arahnya gitu loh. nggak ada arah ya? Ke arahnya kemana-mana, tapi harus ada mentor. Jadi Harus ada yang ngarahin gitu ya Om. bener, ini fungsi guru ngarahin. Kamu jangan ngurusin yang ini deh, ini nggak usah, ini nggak ada hubungannya sama hidup kamu gitu. Kamu ngurusin ini aja, ini ada hubungannya. Oke, begini, ini itu keren. Menurut gue sih sinergi antara siswa dan guru ini harus dijaga. Baik, ini bagus. Kalau udah ribut-ribut, gimana mau berkarya gitu? Betul. Ini nggak mentok, ini nggak boleh gitu. Ketegangan antar golongan gitu ya Om. Jadi ntar malah akhirnya beribut beneran tuh. Iya, makanya ya bersyukur lah. Ya. Kalau mungkin kritik dan saran Om buat sekolah ini mungkin yang menurut Om kayak, aduh nih ada nih yang satu, aduh sedikit lagi kalau ada nih jadi wah banget nih sekolah nih. Ada nggak Om kira-kira? Di sini, Iya. saya kan belum lama ya. Iya belum lama. Tapi lebih banyak good memories-nya, lebih banyak good impression ketimbang bad impression, belum lihat. Tapi poinnya sih lebih ke terus aja lakuin inovasi sih. Inovasi dan kalau bisa yang berperan bukan hanya segelintir teman-teman aja, tapi juga yang lain-lain itu digandeng. Terus mengetahui potensi-potensi dari teman-teman itu untuk bisa berkontribusi di sekolah gitu. Jadi ukuran keberhasilan ini bukan sekedar apa banyaknya program, tapi berapa banyak yang terlibat dan kontribusi apa. Ketika 1000 siswa terlibat dan mereka berkontribusi kan keren banget. Wah banget tuh. Ketimbang programnya banyak tapi yang kerja cuma 50 orang itu aja gitu. Jadi yang 900 ini nggak belajar. Jadi karena sekolah kan tempat kita belajar, eksperimen, salah udah pasti. Berarti semuanya harus mendapatkan kesempatan yang sama gitu Om. Yes, equal opportunity ya, equality gitu ya. Oke. Nih Om, mungkin kita udah mau di penghujung acara nih Om. Serius? Iya, kemakan nggak berasa. Gak kerasa ya Om? Iya. Bukan 5 jam. Iya. Aduh ya. Kita tadi makanya kita udah bisa terbawa nih dengan cara storytelling. Jadi akhirnya kayak lupa waktu nih kira-kira. Nah, Masya Allah. mungkin ada nggak Om buat kayak pesan buat Om bagi anak SMA gimana caranya sukses dalam kehidupan dan semacamnya? Ada nggak Om kira-kira buat audiens di tuh? luar sana Om mungkin Ya mungkin teman-teman di studio ada pertanyaan, boleh tulis di kertas, kita coba jawab juga bisa. Bisa. Freestyle aja kan. Iya, bisa aja. Misalnya gimana cara ngeyakinin mama dan papa? Ya, bisa jadi. Soalnya berdasarkan yang tadi kita udah pengen tanyakan, materi yang kita udah pengen banget tahu gitu. Kita tadi mencari berliannya nih dari Om. Itu udah insya Allah udah terjawab semua. Seperti kayak tadi personal branding, public speaking, bernalar titis, itu semua udah include semua Om. Apalagi tadi sosial media juga udah termasuk tuh tadi ada yang Om udah berikan. Nah mungkin bisa aja kalau tadi teman-teman di studio belum ada pertanyaan, apa nih Om kira-kira yang kan Om pernah merasakan jadi siswa, terus menurut Om apa nih yang Om dalam tanda kutip menyesal gitu lakukan di masa lalu, dan kalau misalnya seandainya Om mau rubah ataupun kayak tipsnya biar bisa sekeren Om gitu, bisa sukses, bisa jangan aku dong jadi aku belum sama sekali jauh dari keren enggak. Oke, siap Om. Tapi keren lah. Ya mungkin yang duluan karena kita duluan aja kali ya. Iya. Jadi poinnya kita pernah nyemplung ngelakuin kesalahan dan saya nggak mau teman-teman ngelakuin kesalahan yang sama. Betul. Poinnya ini itu waktu sih. Kita mesti sangat
penting banget mengelola waktu, guys. Waktu itu, aduh, semua orang itu currency yang paling berharga. Lo diem bengong nggak mikirin apa-apa, sama lo diem bengong mikirin ngejawab cari solusi dari problem di sekolah, itu beda. Padahal dua-duanya sama-sama bengong. Iya. Tapi satu bengong positif, yang satu bengong nonsen. Iya nggak sih? Iya benar. Iya betul. Saya ada masalah di rumah gitu ya, ribut sama kakak gitu. Kita cuekin deh, diem aja, ngelamun aja udah. Tapi kalau kita ngelamun, gimana ya? Gue harus lakuin apa? Oh yaudah, gue harus minta maaf sama abang gue. Gak apa-apa deh, biar dia yang salah, biar gue minta maaf. Gue akan coba hubungin dia. Ini aja udah beda 2 poin ini. Iya. Ini kan itu lebih substansi. Nah, Iya. yang utama sih adalah please manage your time productively. Karena waktu itu kita semua punya sama 24 jam. Tapi 24 jam ini jadi apa poinnya itu? Iya nggak? Iya. Lu berapa jam tidur sehari? Oke. Ya. Iya. Kalau tidur 18 jam sehari, Iya. hidupnya cuma 6 jam. Main TikToknya berapa jam? Yes. Scrolling TikTok, nonton Netflix. Scrolling TikTok nggak apa-apa, kan banyak juga yang positif. Iya, hiburan. Carilah ilmu. Iya. Instagram oke, cuma jangan ngikut algoritma seru-seruan. Iya. Ketika lo ngelihatnya misalnya nontonin konten-konten tentang leadership gitu ya. Terus itu kan udah pasti kan algoritma akan baca leadership. Iya. Tapi ketika lo nonton receh terus, bikin ketawa terus, ya lo nggak dapat apa-apa. Dan algoritma akan menangkap terus kan gitu, poin itu. Oke. Waktu harus di manage dengan baik. Berarti poinnya nih Om, semua orang punya waktu, tapi itu bergantung kepada orangnya lagi gimana caranya dia memanfaatkan waktu itu buat jadi apa gitu ya Om ya. Betul. Dari tadi waktu itu buat dia menguntungkan dia atau menguntungkan orang, ya kan 2 poin tadi, kontribusi tadi, menguntungkan dia dari sisi keilmuan, menguntungkan orang. Gue punya waktu nih, ya gue mau ikutan proyek sosial gitu, itu kan menguntungkan orang, sama-sama positif kan, kita dapat sesuatu dari situ. Minimal belajar nih, minimal banget belajar, manfaatin waktu untuk belajar banyak hal. Zaman dulu kan kita belum ada internet banget ya, jadi mau belajar apa aja nggak susah kita, mesti ngomong, mesti ikutan bimbel. Iya. Kalau sekarang YouTube. yang gratis ada, Ya, yang bayar lebih dalam, ya nggak sih? Yang penting mau berarti Om. Yang penting Keinginan mau. tadi bener tuh kata Iya. Bintang. Iya, dan manage your rundown. Setiap hari itu harus ada rundown. Pagi bangun tidur, habis sholat subuh ngapain, terus ngapain, dan belajar. Biar kita Termasuk punya baca buku. tujuan dalam hidup gitu ya Om. Jadi jangan kayak ada free time yang nggak kepake buat jadi produktif gitu usahanya. Betul, kan selalu disampaikan ya the end in mind-nya apa nih gitu. Oke. Ya kan lo kan hidup nggak cuma hidup doang, habis itu lo mati gitu kan. Tapi kan lo harus ada kontribusi. Harus kayak gajah meninggalkan gading, Iya. kita manusia meninggalkan apa? Kalau That's the meninggalkan point. ikan doang mah, buat apa hidup? gitu ya, Om? Iya, dan di agama juga diatur lagi. Itu Iya. banyak banget aturannya, menarik sih. Oke nih Om. Dan tapi kan kita juga udah ini pertanyaan dari teman-teman ya Om. Oh iya, tadi nggak kebaca tuh. Tadi saya sempat baca kan Om ini juga kalau di Google juga bilangnya humanitarian. Iya, humanitarian. Nah, apa tanggapan Om nih Om? Dan yang kayaknya Om juga ngerasa nggak sih kalau Gen Z ini lama-lama lambat laun tuh makin cuek gitu ke isu-isu humanity gitu, kayak misalnya apa racial issue, Iya. terus habis itu juga apa namanya climate change gitu. Itu gimana Om kira-kira kalau menurut Om sebagai humanitarian sendiri ini? Sebenarnya ini sebenarnya tadi ya point of contribution aja sih. Sederhana kok, kalau kita mau lakukan sesuatu, kita keluar rumah, kita ngelihat, observasi apa sih problem yang kita alamin di kampung kita, itu aja dulu ya, di rumah kita. Wah, gotnya mampet nih. Ya Allah, itu anak-anak pada main pasir. Itu aja kan, itu kan problem yang kita keluar rumah nih. Nah, disarankan ambilnya satu, ajak temen, lakuin perubahan yang lo bisa. Contoh, anak-anak kampung nih nggak ada yang ngajarin nih. Gua kebetulan tahu nih cara matematika. Langsung izin sama orang tuanya ngajarin anak SD matematika. Itu kan berkontribusi itu. Poinnya. Inisiatif tadi. Nah,
Memang Gen Z fokus pada big thing ya. Iya. Pada Berandai-andai ya, Om. big picture ya, tapi berandai yang besar cuma nggak dilakuin tuh percuma sih. Mendingan kecil tapi dilakuin konsisten. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu dari lingkungan kita. Gimana lo jadi kontribusi sesuatu di lingkungan lo aja dulu. Atau di sekolah deh kayak gini kan, bikin podcast yang positif. Terus ngapain apapun lah gitu ya. Every small thing matters ternyata. Ya. Apalagi kalau dilakuin rame-rame. Dan itu pasti kebaikan itu pasti akan ngundang orang-orang baik lagi untuk ikutan gitu. Dan you're not the only one, pasti ada yang mau ikut. Jadi emang harus gerak dulu. Iya, gerak dulu. Ya lo minta izin sama lo dulu, gerak. Nanti yang lain pasti datang. Ini lo ngapain lo? Iya. Lu bersihin got lo. Iya. Lu nggak malu lo? Ya sekarang bersihin selokan sungai yang mampet Pandawa. Pandawara. Itu kan keren banget. Iya, respon positifnya banyak tuh, Om. Iya nggak sih? Iya. Keren banget. Menghina mereka gitu loh, kayak ngapain malu juga gitu kan. Iya, itu berarti kan kontribusi, bayangin. Ngebersihin got dulu mungkin kita ngeliat, apa-apain, tapi ternyata lihat coba. Dari situlah, dari semua yang kecil tadi, dia ngundang orang, nah dia dapat penghargaan sana sini kan. Sebenarnya Gen Z tuh ciri khasnya mungkin agak dalam tanda kutip FOMO ya, Om, kayak ya pengen ikut tapi kadang-kadang mungkin dia hanya ingin terlihat ikut serta tapi mungkin dia belum punya peran. Tapi menurut Om gimana cara dia dengan kefomoannya itu tapi dia punya peran gitu, gimana tuh Om kira-kira? Mungkin ikut-ikutan tapi dia akhirnya punya peran, jangan cuma blow up media doang gitu, Om. Iya. Ternyata kan gitu. Ya tadi dia lebih kemana nih, dia apa yang matter buat hidupnya dia. Oke. Balik lagi rundown dia tiap hari kan, gua harus ikut kegiatan sosial nih. Nah, dulu tuh kita selalu diarahan gini, kalau lo ikut sesuatu itu ikutin kata hati lo. Lo bahagia nggak sih lakuin itu? Lo bahagia nggak sih ngurusin adik-adik yang kena kanker? Senang dulu berarti itu. Senang. Lagi. Kalau lo bahagia, maybe that's a sign. Tapi kalau lo nggak bahagia atau lo nggak terlalu sincere, maybe that's not it. Mungkin itu bukan suatu hal yang menarik. Jadi ukurannya itu adalah kebahagiaan tadi, lakuin terus, jalan dan ya fokus pada kontribusi, impact poinnya. Impact, oke. Impact apa yang lo buat dari yang lo lakuin gitu. Jadi jangan fokus pada number, tapi tadi konsistensi tadi. Kalau kita konsisten tuh menurut gua keberhasilan nih. Menurut gua keistiqomahan itu adalah sebuah anugerah sih. Bukan masalah hasil aja, tapi dia konsisten loh, dia bersihin got tiap pekan gitu. Kerja bakti susah. Paling susah kok konsisten. Kerja bakti warga susah. Iya. Ya itu bahkan kayak hal-hal kecil aja konsisten tuh juga sebenarnya masih susah gitu loh. Iya, kita lihat nanti podcast ini konsisten apa tidak. Ya. Itu dia. Problem pasti ada. Bintang tamu siapa ya? Tapi kan itu dia. Tapi kan nanti diurai itu pelan-pelan. Gua kenal ini, gua kenal ini, gua kenal itu, bisa. Ya, bisa. Insyaallah doanya. Iya. Tapi kalau setiap problem mentok ya sayang banget. Setiap orang berarti harus lebih better di besokan harinya. Jadi lebih baik lagi gitu ya. Iya, dan udah dimulai pasti akan lebih mudah sih. Oke, karena Gue punya prinsip gini, segala sesuatu itu lebih mudah dijalankan dibanding diomongin, dipikirin. Iya. Oke, berarti Kalau dipikirin tuh kan yang bikin mentok itu pikiran kita. Iya. Ah nggak bisa. Tapi kalau udah jalannya dulu, wih ternyata gampang ya. Iya. Ternyata bisa loh. Oh, ternyata ada yang bisa bantu. Oh, ternyata ini. Oh, ada yang punya kamera. Oh, ada yang punya tripod. Ada yang punya ini. Itu ngundang tuh. Karena masalah-masalah yang kita buat itu cuma ada di pikiran kita, nggak ada di dunia nyatanya gitu. Om, ya. Yes, that's true. Jadi musuh terbesar adalah diri kita sih. Mau males, mau rajin ya kita nentuin. Oke, Om. Perasaan ini dari tadi kita kayak ngobrolin tips-tips generalnya, Om. Kira-kira buat untuk mungkin terakhir nih ya, dari step by step dari nol sampai nanti akhirnya dia benar-benar gak tahu, bisa orang-orang benar-benar gak tahu nih, terus pengen belajar dari nol tuh mulainya daripada dia banyak mikir, itu menurut Om dari mana? Dalam urusan apa? Mau belajar apa? Mungkin misalnya apa? public speaking atau personal branding dan ya semacamnya lah. Oke. Public speaking ya. Iya. Nah, perlu disadari public speaking itu bukan keahlian yang datang dari lahir. Iya. Wah, nih bayi bakal jadi public speaker nih. Oh, enggak. Ada yang bisa, ada yang Jadi ilmu kompetensi. Kayak pisau, makin banyak diasah, makin tajam, betul nggak? Repetition tadi. Ya betul, repetition is a mother of success, dibilang. Repetisi. Nah, yang dia lakukan pertama adalah tentu nentuin
meneguhkan niat dulu. Gue pengen belajar public speaking itu buat apa sih? Nanti one day gue akan kuliah, gue akan banyak presentasi project nih. Kalau gue belajar dari sekarang lebih cepat, lebih bagus kan? Ngadepin dosen nggak ya gak podcast. Misalnya. Iya. Karena udah belajar dari awal satu. Nah, habis nentuin niat, baru kita observasi. Menurut riset, tadi yang 2-3% global population itu mengalami public speaking anxiety, di antara glossophobic dan social anxiety, sampai nggak mau ngomong sama orang. Ya, nah, sayangnya hanya 8% dari orang yang memiliki problem itu yang mau konsul sama ahlinya. Ahlinya itu siapa? Ya, dosen, guru, orang-orang, nggak mentor-mentor yang ada di media sosial. You have the access, ngobrol sama si A, ngobrol sama si B, DM-in, tanya pertanyaan. Kalau lagi dia posting konten, kasih pertanyaan. Ya, syukur-syukur dijawab, nggak dijawab ya jangan baper ya. Udah nanya lagi gitu, nempel. Terus dia lagi di mana, deketin, ngobrol. Nah, kita harus punya mentor, ya. Habis observasi, belajar, punya mentor, dan investasiin waktu untuk belajar. Karena nggak, Rome wasn't built in a day. Roma yang keren itu nggak dibangun sehari. Kekerenan, kegantengan, kemantapan, keahlian, skill itu nggak sehari 2 hari. Semua ada prosesnya. Ada proses. Semua anak-anak muda yang ada di PBB, UNESCO, speaking of human rights, segala macam itu dimulai dari sekolah. Cuman dia beda. Yang lain tidur siang, gua nggak tidur siang. Gua ngelakuin ini. Yang lain tidurnya 8 jam, dia cuma 6 jam, 2 jam dia pakai buat baca buku. Nah, ini poinnya adalah, would you go that extra mile? Oh iya, itu betul. If you want to go that extra mile, then you will pick your success quickly. Pasti. Jangan terlalu membatasi diri kita. Kita harus melampaui batas diri kita yang udah kita buat di dalam pikiran. Yes. Iya, jangan jadi yang dikatakan katanya orang sukses itu jumlahnya populasi cuma 1% katanya. Makanya itu menjawab kenapa sih kursi di bangku eksekutif di pesawat tuh jumlahnya lebih sedikit dibanding ekonomi. Karena cuma orang yang bisa. Yang bisa. Itu udah menjawab 1%. Tapi untuk mencapai 1% population itu banyak tangga yang harus dilewati. Capek banget, kurang tidur, tapi alhamdulillah kalau itu yang dituju kan lo akan dapat keberhasilan itu. Oke, makasih banyak Om atas ilmunya nih. Mungkin udah benar-benar habis kalinya waktu kita kita nih udah banyak banget bertanya sama Om, udah banyak banget yang kita dapat. Jadi nih poin pentingnya adalah kita harus memanfaatkan waktu, harus repetition, mulai dari hal yang kecil, jangan banyak mikir masalah, dan istiqomah, kita harus konsisten. Itu semua adalah kunci dari podcast ini. Jadi ketika kita sudah melakukan semuanya, insya Allah dengan izin Allah kita akan berhasil ya Om ya. Iya, pasti semua tercapai teman-teman ya, nggak usah banyak mikir. Dan jangan lupa kontribusi, ini podcast juga bisa berkontribusi. Kalau podcast ini rame, yang akan terangkat teman-teman ini dapat pahala. Sekolah SMA 42 juga akan keangkat, ya kan? Memberikan citra baik ya Om. Citra baik, gudangnya ilmu ternyata dari podcast. Podcast misalnya. Oke, audiens yang kita sayangi nih, teman-teman kita, Gaga Podcast episode pertama mungkin sudah berakhir, namun jangan kalian lupa untuk menantikan episode keduanya yang akan datang nanti. Tunggu narasumbernya, mungkin gak akan kalah keren sama Om Steny. Oke, jadi saya Fatan, saya Bintang, saya bye-bye. Bye. Assalamualaikum.